Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang terhormat tim penguji uji kinerja PPG Daljab Transformasi B3, saya atas nama Mulyakin, guru Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang juga termasuk mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin, program studi fikih dengan nomor 25040113086. Dengan ini menyatakan pada hari Kamis tanggal 9 bulan 10 tahun 2025 menyatakan siap untuk mengikuti uji kinerja praktek mengajar di madrasah kami, Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum, dengan mata pelajaran fikih bab zakat. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya kiaman berdoa, mulai dipimpin yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Julusan. Alhamdulillah, mari kita mulai materi kita, pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi yang akan kita kaji bersama adalah zakat, baik itu meliputi syarat wajibnya, siapa yang berhak menerima zakat, dan hikmahnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Untuk perlu diketahui, pada bab sebelumnya kemarin kita bahas tentang sholat pada bab sholat, dan sekarang kita bahas tentang zakat, sebagaimana itu termasuk daripada rukun Islam. Tetapi sebelum itu sudah paham sebelum kami terangkan apa itu zakat? Paham betul apa itu zakat? Belum paham? Belum. Maka nanti kita bahas bareng-bareng. Dan sebelum kita membahas terlebih dahulu, maka kita sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada peserta didik terkait dengan bab zakat. Maka dengan kita belajar zakat, diantaranya adalah peserta didik mampu menganalisis materi tentang syarat harta yang diwajibkan untuk dizakati. Kemudian nanti kita akan tahu berapa kita harus mengeluarkan dari harta yang kita sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Dan nanti kita akan tahu kepada siapa zakat ini diberikan, sehingga nanti kita akan tahu apa itu hikmahnya zakat. Pemantik, supaya nanti kita semua bisa memahami lebih detail akan materi yang akan kita sampaikan, maka pemantik terlebih dahulu. Nanti kira-kira jenengan atau sampean ini sudah semua paham atau belum? Satu, saya tahu bahwa zakat adalah kewajiban agama yang berfungsi untuk kemaslahatan sosial. Semuanya sudah maklum? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Sudah ada belum? Yang ketiga, saya dapat memberikan contoh harta yang wajib dizakati. Lah, ini yang paling pokok. Nah, nanti harta apa saja yang harus dizakati. Kemudian yang selanjutnya, saya tahu bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat. Tahu apa saja syarat untuk mengeluarkan zakat? Sebelumnya ilustrasi. Ilustrasi terlebih dahulu. Ilustrasi, karena ucapan itu adalah doa, maka ilustrasi yang baik-baik saja. Dayat adalah alumni Almas.
Aliyah Mazra'atul Ulum. Dia yang dermawan, di samping dermawan dia pun kaya raya. Kita juga alumni Mazra'atul Ulum, akan menjadi alumni, semoga kita seperti Dayat ini. Tetapi di samping dia itu dermawan dan kaya raya, maka jiwa sosialnya pun tinggi, sehingga melihat keadaan ekonomi di sekitarnya, beliau ingin membantu masyarakat. Masyarakat di sekitarnya nggak semuanya kaya, maka keinginan dalam membantu masyarakatnya niki bertepatan juga pada waktu niku kondisi beliau sadar bahwasanya dia adalah seorang dermawan yang tidak hanya sunnah untuk memberi, tetapi sudah wajib karena memiliki harta-harta yang dia menganggap dia sudah mampu, lebih dari mampu. Kemudian tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat, piye carane ngekei zakat, piye carane atau bagaimana caranya itu, kepada siapa dia harus memberikan. Kemudian berapa nominal dari harta yang dia miliki yang harus dia keluarkan untuk zakatnya itu berapa. Kemudian harta yang apa saja, harta mana saja yang harus dia keluarkan zakatnya. Itu ilustrasi ya. Maka dari ilustrasi niki kita semakin jelas zakat itu bagaimana, apa toh yang dizakati itu, bentuknya apa yang harta yang harus dizakati, dan kepada siapa zakat harus diberikan. Nah, oleh karena itu kita bahas pada materi inti kita satu persatu. Pertama, pengertian zakat. Nah, zakat itu apa sih Pak? Zakat menurut bahasa ini bisa bermakna an-nama, tumbuh, tambah. Juga bisa zakat itu memiliki arti bersih. Arti ini sesuai dengan fungsi zakat. Zakat bermakna an-nama'u, bertambah. Itu karena orang dengan berzakat, maka harta yang dizakati justru akan tambah. Zaki atau zakat itu bermakna apa? Tambah. Yang kedua, zakat bermakna membersihkan. Maka subhat-subhat dari harta yang kita miliki dengan kita zakati, maka subhat itu apalagi kotornya harta yang kita miliki itu, maka bisa menjadi bersih. Secara istilah fikih, maka zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu, karena tidak semua harta yang wajib dizakati, yang diambil dari harta tertentu. Harta tertentu pertama adalah nominalnya, dan yang diambil dari harta tertentu adalah harta-harta, benda-benda atau perhiasan dan seterusnya yang sudah berhak untuk diberikan zakatnya, dan diserahkan kepada golongan tertentu orang yang berhak menerima zakat. Ini sekarang syarat orang yang wajib berzakat atau istilahnya muzaki. Tidak semua orang wajib berzakat. Maka orang yang diwajibkan zakat adalah orang-orang tertentu, di antara satu beragama Islam. Karena memang zakat itu adalah syariat Islam. Hukumnya pun hukum Islam. Maka khitabullah, hukum Islam itu apa? Syariat Islam itu apa? Maka kaitannya adalah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf. Termasuk mukallaf adalah orangnya harus Islam. Maka merendahkan martabat kita jika kita menuntut non-muslim untuk berzakat, apalagi disuruh bayar zakat kepada kita. Maka orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak termasuk muzaki. Berarti dia tidak wajib menerima zakat karena bukan syariat mereka. Kemudian yang selanjutnya, dan ini yang paling pokok, adalah mencapai nisab. Ada nisab tertentu. Contoh emas. Orang ketika sudah memiliki emas beratnya 85 gram atau lebih, maka berarti emas itu sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai nisab, berarti ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan sudah mencapai 1 haul, sudah mencapai 1 tahun. Kalau baru 8 bulan kepemilikannya, maka wajibnya belum sampai hukum kepada wajib untuk mengeluarkan zakat.
Paham nggih? Kadar zakat. Jadi dalam zakat ada kadar zakat, kemudian haul dan nisab. Nggih, kadar zakat. Kadar zakat itu maksudnya gimana, Pak? Berapa yang harus dikeluarkan dari harta yang dizakati tadi? Haul. Haul itu batasnya 1 tahun itu tadi. Contohnya seperti emas, perak, paham nggih? Tijaroh, kemudian binatang ternak dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah nisab. Capaian berapa? Batasnya berapa? Harta itu jika sudah mencapai capaian itu yang harus dikeluarkan zakatnya. Pak, saya punya emas cuma 5 gram. Selanjutnya golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nah, inilah nggih. Jadi Quran dawuh panjang tentang zakat niki. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi supaya pemerataan itu ada. Maka diantaranya adalah dengan adanya syariat berupa zakat. Ketika tidak ada itu, yang miskin semakin miskin, yang kaya makin merajalela, maka ada zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Bahasa sedekah di sini adalah zakat wajib ya. Jadi sedekah itu ada sedekah sunnah, ada sedekah. Tapi kalau sedekah wajib yakni zakat, maka lil fuqara wal masakin, untuk fakir, miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang napa? Istilahnya panitia zakat atau amil zakat yang resmi. Ya, resmi, boten abal-abal. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, katakan baru masuk Islam. Kemudian afir riqab dan seterusnya. Budak. Kemudian untuk orang yang kaya hutang, naudzubillah nih. Kaya tapi kaya hutang, gharim. Nah, kemudian wa fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Nanti ada pembahasan sabilillah itu apa saja, Pak? Nanti ada pembahasan lagi. Kemudian wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Perjalanannya pun perjalanan yang baik, maka itu butuh diberi zakat. Andai kan ada siswa santri mondok, tengah-tengah mondoknya perjalanannya kehabisan bekal, maka ini perlu untuk dikasih zakat. Itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian faridatan minallah, ini adalah kepastian atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak termasuk ini 8 golongan ini, maka jangan berharap mendapatkan zakat, tapi berharaplah untuk memberi zakat. Kalau belum bisa mencapai nisab uangnya, maka sedekah. Saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Saya tanya, Pak. Monggo. Apakah zakat fitrah boleh diberikan ke keluarga sendiri? Oke. Pertanyaan bagus. Kasih aplaus untuk teman kita yang bertanya. Silakan pertanyaannya. Zakat fitrah sendiri itu apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Oke. Sehingga tidak boleh orang zakat diberikan kepada orang tua atau keluarga yang wajib dinafkahi. Paham ya? Paham? Ini satu jawaban untuk kedua pertanyaan tadi nih. Maka zakat fitrah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat dan tidak keluarga. Karena apa? Karena keluarga, ketika keluarga, maka sudah barang tentu menjadi kewajiban keluarga atau anak untuk menafkahi orang yang tidak mampu tadi atau orang tua yang tidak mampu tadi. Sehingga ketika itu dipraktekkan, maka kacau nanti. Anak zakat kepada orang tua zakat kepada anak. Maka kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, itu enggak tercapai nanti. Paham nggih? Jelas nggih? Oh, kita break azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan asesmen atau ujian, pertanyaan. Kita sudah membahas apa itu zakat.
Pertanyaannya, paham nggak apa yang dimaksud dengan zakat secara bahasa? Zakat secara bahasa itu apa? Sama? Bersih. Berkembang. Berkah. Kalau secara istilah? Nah, betul. Karena materi sudah, maka kita bentuk diskusi kelompok dan nanti presentasi. Kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, mudah saja. Nanti berbentuk melingkar ya, atau ngotak, terserah. Kelompok pertama saya panggil dari paling barat, kelompok Imam Hambali. Ketua kelompoknya silakan maju mengambil soal dan tema untuk berdiskusi. Silakan. Silakan, ruang bangkunya dibentuk melingkar atau segi 4. Kelompok 1 sebelum menjawab secara detail, apa perlu ada yang ditanyakan terkait dari tugas tadi? Saya yang bertanya Pak, di sini ada perintah untuk menuliskan ibarah. Apa yang dimaksud ibarah itu? Ibarah, okay. Jadi ibarah itu kalau dalam bahasa masail itu namanya referensi. Jadi keterangan yang ditulis, jawaban yang ditulis itu referensinya dari mana? Takbir kitabnya dari apa? Jadi di sini sampean di samping menjawab, sampean harus punya referensi atau takbir atau dari mana jawaban Anda itu dapatkan. Dari kitab apa? Itu yang dimaksud dengan ibarah. Paham ya? Ya, paham. Terima kasih Pak. Pak Hasan teringat pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimul hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang. Andi adalah siswa teladan. Ia sangat tekun dan giat dalam belajar. Suatu ketika Andi mendengarkan diskusi dan penelitian yang menyimpulkan masih banyaknya orang-orang muslim yang ekonominya jauh dari cukup. Dalam diskusi tersebut kemudian menguatkan kembali pendapatnya dengan mengutip ayat Al-Quran surat Al-Hasr bahwa kondisi ketimpangan ekonomi tersebut terjadi karena ketidakhadiran orang-orang yang kaya kepada fakir miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bareng-bareng dulu biar fresh, biar semangat. Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Hafal sifat wajib Allah? Bareng-bareng. Allah wujud kita isi qiyamu binafsi wadaniyah. Luar biasa. Masih semangat? Siap menerima penjelasan dari saya? Siap. Di antara sekian tadi diskusi yang perlu saya tambahi adalah yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, yaitu adanya ketimpangan dalam sosial perekonomian masyarakat kita. Maka kita sebagai seorang siswa memang harus memiliki sifat dan karakter seperti itu. Artinya dari ketimpangan sosial itu diantara adalah karena tidak terlaksananya zakat dengan benar. Ada kalanya orang yang sudah berhak memberikan wajib berzakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Alhamdulillah materi kita saat ini saya anggap sudah cukup. Maka sebelum saya tutup, jangan lupa di rumah dipelajari lagi dengan lebih seksama, belajar yang sungguh-sungguh, karena belajar tidak hanya di madrasah saja, tapi justru di luar lebih banyak waktu yang harus kita gunakan untuk belajar. Siap belajar? Siap! Terima kasih. Sebelum kita akhiri, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan dari saya mungkin ada kurang pasnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.